Jumpa lagi bersama Cocot Pigdal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu si pemuda terkuat sejagat. Langsung saja hidup nikmat bersama janda imut dan cerah-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Dohyun yang sedang berlari meninggalkan Yumi bersama Seon di sana, menuju ke arah Junior bersama Ahri yang bertarung bersama ketua Red Devil. Lalu sedangkan di sisi Ahri bersama Junior, ia pun berhadapan dengan ketua Red Devil itu, dan ketua pun berkata, karena aku sudah memikat Jung Ahri di sini, semua anak buahku pasti sudah mundur sekarang. Lalu si Junior pun berkata, sungguh pengecut, mengapa Master Surgawi sepertimu melakukan ini? Dan Ahri pun berkata juga, itu benar, bertarunglah dengan adil. Lalu di sisi ketua Red Devil, ia pun tersenyum psikopat dan berkata, haha, sehingga kalian bisa tetap hidup dan menjadi Master Surgawi? Itu tidak mungkin, karena kalian akan mati jika aku memamerkan keterampilanku kalian berdua. Sambil ia akan menyerang ke arah Junior bersama Ahri itu. Lalu di sisi Ahri, ia pun menjaga jarak dengan cara melompat, dan ia pun berkata, itu terlalu berlebihan. Sambil ia menangkis semua tebasan dari ketua itu, dan di sana ketua itu pun tersenyum dan berkata, seperti yang dikabarkan, tanganmu benar-benar lebih kuat dari besi. Hahaha, si kecil, bisakah kamu mengatasi kesenjangan kekuatan ini? Sambil ia menebas lagi, hingga pedang itu pun mengarah ke arah Ahri, dan tiba-tiba terlihat sebuah pedang panjang di sana. Lalu ketua pun terkejut dan menoleh. Ternyata tebasan itu pun digagalkan oleh pedang yang melayang tadi. Lalu si ketua pun turun ke tanah sambil ia tersenyum. Ternyata itu adalah Junior yang menebas, dan di sana Junior pun menyerang ke arah ketua Red Devil itu, hingga ketua pun menangisnya dengan sangat mudah, dan ia pun tersenyum sambil berkata, keterampilan pedangmu lebih baik dari yang aku harapkan. Sambil ia menghentakkan kaki, dan ia pun menebas lagi ke arah Junior sambil berkata, jadi sebelum kamu menjadi lebih kuat, aku harus memotongnya terlebih dahulu. Sambil ia mengarahkan tebasan yang sangat dahsyat ke arah Junior itu. Lalu di sisi Junior, ia pun ketakutan dan bergumam, haruskah aku menangisnya atau menghindarinya? Menghindari saja, ini terlalu kuat. Sambil ia menghindari tebasan itu di atas kepalanya, dan di sana tebasan itu pun melewatinya. Lalu ternyata ia pun menggunakan pedangnya untuk bertumpu. Lalu pedangnya yang melengkung itu pun digunakan untuk melompat menghindari serangan dari ketua itu lagi, dan di sana pedang ketua itu pun bertubi-tubi diarahkan ke arah Junior, hingga Junior pun hanya dapat menghindarinya saja, hingga terlihat Junior di sana yang kewalahan. Lalu tiba-tiba terlihat tebasan yang sangat dahsyat mengarah ke arah Junior, dan di sana Junior pun menangis tebasan itu, hingga ia pun terlihat ketakutan, dan ia pun terpental sambil bergumam, ini terlalu kuat, apa yang harus aku lakukan? Tapi tiba-tiba ketua Red Devil pun sudah berada di hadapan Junior, dan Junior pun akan mencoba menangkisnya lagi, dan di sana terlihat pedang dari Junior pun melayang ke udara hingga menancap ke tanah. Ternyata Junior pun kalah telak melawan ketua Red Devil itu, hingga di sana pedangnya pun akan mengarah ke arah wajah dari Junior, dan ia pun bergumam, kekuatan Master Surgawi. Tapi tiba-tiba sebuah kepalan pun akan mengarah ke arah pedang dari ketua Red Devil itu. Ternyata itu adalah tangan dari Ahri, dan ia pun akan memukul kepala dari ketua Red Devil itu, dan di sana pedang dari ketua Red Devil itu pun diangkat. Lalu ia pun menangkisnya menggunakan pedang itu, hingga Ahri di sana pun terpental. Lalu ketua Red Devil pun mundur sambil tersenyum. Lalu ia pun berkata, terlalu mudah. Lalu sedangkan di sisi Junior, ia pun akan mengambil pedangnya, dan Ahri pun berkata, seperti yang diharapkan, kau lemah. Lagi pula kau lebih lemah dariku. Lemah. Lalu ketua Red Devil itu pun tersenyum lagi ke arah mereka berdua sambil berkata, kerja tim antara kalian berdua sangat bagus.
tapi itu tidak akan mempengaruhiku. Lalu di sisi Ari, ia pun berkata, kamu baru saja mengetahuinya, seseorang guru surgawi bukanlah masalah besar. Lalu ketua Red Devil pun berkata, itu sebabnya aku harus menyingkirkan kalian. Aku mempersiapkan banyak hal hari ini, karena jika kamu menjadi lebih kuat beberapa tahun dari sekarang, akan berbahaya bagiku untuk melawan kalian. Lalu di sisi Ari, ia pun tersenyum dan berkata, Pret, kami pun masih kuat melawanmu seharian. Sambil terlihat di sana, ketua dari Red Devil itu pun melaju ke arah Ari, hingga pijakan kaki dari ketua Red Devil itu pun meremukkan tanah di sana. Lalu di sisi Ari, ia pun ancang-ancang akan menangkis tebasan dari ketua Red Devil itu. Ternyata ketua Red Devil itu pun tebasan pedangnya ditangkis oleh Ari menggunakan dua tangannya. Lalu di sisi ketua itu pun berkata, inilah akhirnya, sambil ia akan memukul Ari, dan ternyata Ari pun dipukul dan ia pun terlempar sangat jauh. Dan di sisi Junior, ia pun khawatir dan akan mendatangi Ari. Lalu tiba-tiba ketua Red Devil itu pun menoleh ke arahnya, dan ketua itu pun dengan cepat menebas ke arah Junior. Tapi Junior pun dapat menangkis tebasan itu dengan sangat mudah. Tapi ternyata tebasan itu pun sangat keras, hingga Junior di sana pun memuntahkan darah. Lalu ia pun berlari ke arah Ari sambil bergumam, dia kena, aku tidak percaya, aku hampir kena dengan pedang itu. Sambil ia melompat dan menyusul Ari yang jatuh di jurang. Lalu ia pun meraih tubuh Ari dan menancapkan pedangnya ke jurang itu, supaya ia dapat bertahan dan tidak terjatuh di jurang itu. Lalu Ari pun berkata, apa kamu baik-baik saja? Dan Junior pun menjawab, aku tidak apa-apa, pamanku memberi aku pedang ini dan kurasa ini sangat bagus. Lihatlah, pedang ini tidak pecah. Lalu Ari pun berkata, kau bodoh, jangan tertawa dalam situasi seperti ini. Dan Junior pun menjawab lagi, baik, tetapi seseorang master surgawi benar-benar menakjubkan. Dia hanya memukulku 3 kali, tetapi aku hampir tidak bisa menggerakkan lengan kananku. Lalu Ari pun berkata juga, aku juga terluka dari serangan terakhirnya. Lenganku benar-benar lumpuh dan kakiku terasa sangat lemah. Apa yang harus kita lakukan? Lalu Junior pun menjawab, kita akan baik-baik saja. Ari pun berkata, apa kau bodoh? Apakah kamu ingin melompat dari sini? Dan Junior pun menjawab, kita tidak punya pilihan. Lalu Ari pun berkata lagi, goblok sih ya, tapi kau lebih lemah dariku tahu. Dan Junior pun tersenyum dan berkata, kamu terlihat lebih lemah dariku sekarang. Sambil terlihat Ari di sana yang malu-malu menatap ke arah Junior. Lalu Ari pun berkata, jangan tertawa, sambil ia malu-malu, mukanya memerah. Lalu di sisi Dohyun, ia pun sudah sampai di jembatan putus itu, dan ia pun berkata, siapa sih yang memotong jembatan itu? Tidak berguna sekali. Sambil ia memandangi sebelah jauh dari jembatan yang dipotong itu. Lalu Dohyun pun berkata, ya, ini agak jauh untuk melompat. Lalu kita diperlihatkan ketua Red Devil itu yang memandangi jurang, dan ia pun berkata, aku yakin mereka terjebak di tengah. Bagaimana mereka menangani itu? Aku merasa tidak nyaman dengan meninggalkan mereka. Itu mengganggu aku jika aku benar-benar menghabisi mereka setelah jatuh. Tapi tiba-tiba dari atasnya terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat, dan ia pun bergumam, apa itu? Lalu ia pun menoleh, ternyata ada sesuatu yang terjatuh di sampingnya. Ternyata itu adalah Dohyun. Lalu di sisi tetua Red Devil itu pun berkata, ada apa denganmu? Kenapa kau melompat dari jarak sejauh itu? Sambil ia menunjuk ke arah sana. Dan ketua itu pun berkata lagi, apakah kamu bajingan dari puncak ginseng? Lalu Dohyun di sana pun menoleh. Lalu ia pun berkata, hei, apakah kamu melihat pelanggan tetap kami di sekitar sini? Sambil terlihat di sana ketua Red Devil yang terkejut, dan Dohyun pun berkata lagi, di mana dia sekarang? Kami perlu menerima beberapa pembayaran. Dan di sisi ketua Red Devil itu pun terbengong dan berkata, pelanggan? Pembayaran? Lalu ia pun bergumam, dia pasti jauh lebih kuat dariku jika dia bisa melompat sejauh itu. Tapi kenapa dia berbicara seperti orang normal? Apakah dia mungkin hanya pandai melompat saja? Bagaimana jika aku mundur sekarang? Tidak, aku akan menyusul. Bajingan itu baru saja melompat dari sana. Seseorang master
surgawi bahkan tidak bisa melakukan itu. Lalu Dohyun pun berkata, kenapa kau tidak menjawab? Aku bertanya, apakah kamu pernah melihat pelanggan kami? Kami perlu menerima beberapa pembayaran. Dan di sisi ketua itu pun bergumam, pasti hanya ada satu master surgawi bersama mereka. Tapi siapa bajingan ini? Lalu Dohyun pun berkata lagi, apakah pertarungan besar terjadi di sini? Lihat semua jejak ini. Sambil ia melihat jejak-jejak kaki yang tidak beraturan, terlihat seperti peperangan. Lalu di sisi ketua ia pun berkata, jejak kakinya itu jejak kaki penggembala. Lalu di sisi Dohyun ia pun berkata, tidak mungkin seseorang akan mati jika terjatuh dari sini. Sambil ia melihat ke arah tebing jurang itu. Lalu Dohyun pun berteriak di jurang itu sambil berkata, pelanggan, apakah kalian masih hidup? Dan di sisi Ari bersama Junior, ia pun terkejut dan berkata, suara itu Baek Dohyun. Sambil terlihat Dohyun yang jongkok mendengarkan suara Ari bersama Junior. Lalu di sisi ketua ia pun bergumam, ini kesempatanku, membelakangiku. Aku akan membunuhmu dengan teknik 100 pedangku. Sambil ia akan menyerang ke arah Dohyun. Lalu ia pun bergumam lagi, aku 15 langkah dari bajingan itu. Bahkan jika dia berhasil menangkis pedangku, dia akan jatuh. Jika dia jatuh dari tebing, dia pasti akan mati. Lalu ia pun akan menebas Dohyun dari belakang. Dan terlihat pedangnya pun diseret ke tanah dan Dohyun di sana pun menoleh. Lalu ia pun tidak punya kesempatan untuk menghindar dan tertebas oleh pedang itu. Lalu terlihat ketua itu yang tersenyum bahagia, tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan Dohyun di sana pun memegang pedang itu dengan sangat mudah. Lalu ia pun berkata, kamu menakutiku. Sambil ia menahan pedang itu dengan menggunakan satu tangan. Ternyata lagi pedang itu dengan sangat mudah dihancurkan dan remuk oleh tangan Dohyun. Sambil terlihat dari kejauhan pedang itu yang remuk dengan berkilau. Sambil kita diperlihatkan pedang itu yang hancur. Lalu ketua pun berkata, ini mustahil. Menarik, aku akan melakukannya lagi. Tapi tiba-tiba Dohyun pun memukulnya sambil berkata, kamu gila, apa maksudmu? Sambil ia mendorong keras ketua itu hingga terpental. Dan ketua pun bergumam, kecepatan yang konyol, apa ini? Sambil ia menahan serangan itu. Lalu Dohyun pun terkejut dan berkata, apakah kamu tidak punya uang di sakumu? Apakah kamu datang ke sini tanpa uang? Dan ketua pun menjawab, jika kamu membutuhkan uang, aku akan memberimu sebanyak yang kau inginkan. Jadi pura-pura tidak melihatnya. Lalu tiba-tiba Dohyun pun dengan sangat cepat mengarah ke arah muka ketua itu sambil berkata, jika aku mencuri darimu, semua uang yang kau miliki akan menjadi milikku. Mengapa kamu bertanya padaku berapa banyak yang aku inginkan? Apa kau memperlakukanku seperti idiot? Sambil terlihat ketua itu yang menebas lagi ke arah Dohyun dan Dohyun pun dapat menghindarinya. Lalu ia pun menangkis pedang patah dari ketua itu hingga pedang itu pun hancur. Dan di sana ketua pun terbengong memandangi gagang pedang itu dan ia pun berkata, ini tidak mungkin. Sambil terlihat ia yang melotot, ternyata ia pun melemparkan gagang pedangnya ke arah samping Dohyun. Sambil ia bergumam, aku tidak bisa menjatuhkannya dengan serangan ini. Setelah aku mendorongnya kembali dengan serangan berat. Sambil terlihat ia yang akan mendorong Dohyun di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, aku harus lari. Tapi tiba-tiba tangan Dohyun pun mengepal dan menangkis serangan dari ketua itu. Lalu di sana terlihat ketua itu yang menabrak ke dinding dari tebing itu dengan sangat dahsyat. Dan di sana terlihat kepulan asap dan bayangan dari ketua itu. Dan Dohyun pun berkata, daya tahanmu tidak main-main. Lalu ketua itu pun berkata, kau siapa? Sambil ia memegangi tangannya yang sakit itu. Lalu ia pun bergumam, kekuatan semacam ini mungkin umum di antara para master surgawi, tapi tidak ada master surgawi secepat bajingan ini. Level ini hanya mungkin jika kamu adalah salah satu master surgawi terhebat. Tidak ada master surgawi yang terlihat seperti itu.
Sambil ia memandangi Dohyun di sana, lalu Dohyun pun berkata, apakah kamu juga salah satu tangan kanan Blood Horse? Lalu ketua itu pun menjawab, apa maksudmu? Dan Dohyun pun berkata lagi, aku telah berurusan dengan tangan Blood Horse akhir-akhir ini. Aku bertanya-tanya, apakah kamu salah satu dari mereka juga? Dan di sana ketua itu pun berkata, aku tidak ada hubungannya dengan Blood Horse. Izinkan aku mengajukan pertanyaan, kenapa teknik pedangku tidak berhasil dan tidak mempan padamu? Lalu Dohyun pun menjawab, teknik 100 pedang, aku bertemu dengan seseorang bajingan yang juga menggunakannya. Beberapa waktu lalu, seekor anak tolol menggunakan teknik yang sama dan mengatakan sesuatu padaku. Aku mendengar bahwa itu adalah seni bela diri Iron Horse. Dan di sana ketua pun menjawab, betul sekali, jika kamu berpikir tentang Iron Horse, itu akan cukup. Tapi di sana Dohyun pun berkata, hei, apakah kamu tangan kanan Iron Horse tolol itu? Lalu ketua pun menjawab, tidak, aku dari Red Devil, aku bukan tangan kanan siapa-siapa selain kepala Red Devil. Lalu Dohyun pun berkata, jadi jika kamu adalah pemimpin para bandit, bagaimana kamu mempelajarinya? Lalu ketua Red Devil pun menjawab, kamu dapat mempelajari teknik 100 pedang jika kamu memiliki koneksi ke Iron Horse. Tapi itu tidaklah mudah. Lalu Dohyun pun berkata, lalu apakah kamu terpaksa melakukan semua itu? Dan ketua pun menjawab, aku berkata tidak, aku tidak menerima perintah dari siapapun. Dan ia pun bergumam, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, tidak peduli apapun. Betul sekali, bukankah dia tertarik pada uang? Apakah kamu membutuhkan uang? Aku menyembunyikan banyak uang. Jika kau berpura-pura tidak melihatku sekarang, aku akan memberimu setengahnya. Lalu Dohyun pun berkata, uang yang kamu simpan sebagai bandit? Kamu ingin aku melepaskanmu dengan imbalan uang? Aku tidak mau. Lalu tiba-tiba Dohyun pun sudah berada di hadapan ketua itu, dan ketua pun ketakutan sambil berkata, uangnya itu uang bersih, halal. Lalu Dohyun pun akan memukul, dan ia pun berkata, tapi kamu telah melakukan banyak kesalahan. Dan ia pun memukul ketua itu hingga ketua itu pun terpental sangat jauh, menabrak tembok dinding dari jurang itu lagi. Lalu ketua itu pun ngos-ngosan, dan Dohyun pun mendatanginya sambil berkata, iya, seseorang master surgawi luar biasa, berapa kali aku memukulmu, kamu cukup tangguh. Lalu ketua itu pun kesakitan sambil berkata, andai saja aku punya pedang. Lalu Dohyun pun berkata, kamu memiliki pedang tapi mudah patah tahu. Lalu tiba-tiba Dohyun pun terbengong, dan ia pun mengingat, Songmin, sambil ia mengingat-ingat junior bersama Ahri. Dan di sana terlihat Ahri yang berkata, Songmin, ada apa? Lalu junior pun tersenyum sambil menjawab, aku menangkis pedang Red Devil dengan tangan kananku, kakiku juga terasa lemas karena cedera. Lalu di sisi Ahri, ia pun menatap ke arah junior sambil berkata, tangan kananmu tidak apa-apa, aku minta maaf, sambil ia menangis di sana. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah gerakan menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah Dohyun. Lalu Dohyun pun berkata, tuan, kamu tidak bisa begitu saja seperti ini, terutama jika kamu masih harus membayar sesuatu. Lalu terlihat Ahri di sana yang bertanya-tanya, sambil terlihat wajah Dohyun yang samar-samar tertutup oleh debu, dan ia pun berkata, di mana kami akan mendapatkan uang itu sekarang? Itu bahkan bukan jumlah kecil. Ternyata Dohyun pun sudah berada di belakang mereka dengan cara menggunakan tangannya untuk menyengkeram tebing itu. Lalu di sisi Ahri, ia pun terkejut dan berkata, apa? Baik, Do. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka semua yang sudah berada di atas. Lalu seseorang pun berkata, apa yang akan kau lakukan pada junior Songmin? Ternyata itu adalah Ahri, dan ia pun berkata, jangan seperti ini pada Songmin kita, sambil terlihat Songmin di sana yang bertanya-tanya. Lalu Bibi pun berkata, jadi baik Dohyun mengejar pemimpinnya sendirian. Lalu Ahri pun menjawab, ya benar Bibi. Dan Bibi pun berkata, apakah baik Dohyun mungkin menang melawan Master Surgawi? Dan Ahri pun berkata, kita tidak melihatnya, tapi itu mungkin.
Dan di sisi pipi ia pun bergumam, jadi dia tidak bercanda tentang memotong harga menjadi 5.000 nyang. Aku tidak percaya, sudah ada master surgawi di depanku. Tapi mengapa seseorang master surgawi terlihat seperti itu? Shinjumi, itu bukan kita, tapi Dokter Shinjumi. Sambil ia membayangkan Dokter Shinjumi bersama Dohyun itu. Lalu di sana Bibi pun berkata, berhenti menyeberang dan bawa Dokter Shinjumi ke sini, bawa dia sekarang, sambil ia menyuruh ke arah bawahannya itu. Lalu Bibi pun berkata lagi, orang kita terluka, mereka membutuhkan perawatan segera. Lalu ia pun bergumam, aku tidak tahu mengapa dia menyembunyikan identitas aslinya, tapi dia pasti tidak akan suka jika hal itu terungkap. Lalu anak buahnya pun berkata, baik Nyonya, saya akan membawa Dokter Shinjumi. Dan di sana Bibi pun berkata, bawa dia dengan sopan ya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di malam hari itu terdengar suara yang berkata, aku sekarat. Ternyata itu adalah ketua Red Devil dan ia kelelahan sambil berkata, bagaimana seseorang master surgawi terlibat dalam hal ini? Kita menemukan informasi tentang harta karun itu, tapi ia pun dikejutkan dengan seseorang yang berkata, bagaimana kamu menemukan sesuatu? Ternyata itu adalah Dohyun yang sudah berada di belakangnya. Dan di sana ketua pun terkejut dan berkata, bagaimana dia sudah berada di belakangku? Lalu Dohyun di sana pun berkata, kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku. Belum lama ini aku menangkap seorang musafir bajingan. Lalu ketua itu pun berkata, apakah kamu menyerang orang yang tidak bersalah sepertiku? Dan Dohyun pun menjawab, kamu bukan orang baik, kamu adalah pelayan Blood Horse. Karena bajingan Blood Horse itu terlibat dalam hampir semua hal. Tapi bukankah kamu melakukan hal yang sama dengan orang-orang jahat itu? Lalu ketua pun berkata, tidak, bawahan Blood Horse adalah sainganku. Lalu Dohyun pun berkata, hei, kamu tadi bilang kamu tahu Iron Horse kan? Jadi... Lalu ketua pun menjawab, Blood Horse memerintahkan bawahan mereka untuk mengirim organisasi rahasia. Ketika aku melihat perintahnya, aku perhatikan bahwa bagian puncak ginseng memindahkan sesuatu. Jadi sebelum Blood Horse bergerak, kami menyerang puncak ginseng dan mendapatkan item itu terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kamu memperhatikan dan menginvestigasi? Dan di sana Dohyun pun berkata, karena jika aku mengikuti mereka akan menyediakan kamar dan kos tahu. Lalu ia pun terkejut dan berkata, apa? Sambil ia menggerakkan kaki kanannya dan ia pun bergumam, itu di sini. Dan ia pun berkata lagi, apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan sejauh ini? Kelinci pintar dikatakan memiliki 3 liang. Metode rahasiaku adalah mempersiapkan lebih dari yang lain. By the way, kelinci pintar memiliki 3 liang adalah idiom Cina ya Mok. Artinya orang yang licik memiliki lebih dari 1 rencana untuk mundur. Tapi di sana Dohyun pun malah berkata, jadi apakah kamu kelinci? Dan ketua pun marah sambil berkata, bajingan ini, aku akan membuatmu berteriak putus asa. Sambil ia menghentakkan kakinya hingga membuat tanah di sana bergetar. Ternyata dari bawah Dohyun muncullah panah-panah yang mengarah ke arahnya. Dan di sana Dohyun pun terdiam. Lalu ia pun melirik ke arah panah yang melayang itu. Dan ternyata panah-panah itu pun mengeluarkan sebuah jaring yang akan menjaring Dohyun di sana. Lalu di sisi ketua ia pun lari sambil berkata, lenganku terluka, jadi aku akan pergi sekarang. Ketika keterampilanku menjadi lebih kuat, aku akan menemukanmu dan membunuhmu dengan cara yang paling kejam. Tapi tiba-tiba bajunya dari belakang dipegang oleh Dohyun. Dan di sana Dohyun pun berkata, mau pergi kemana? Sambil terlihat ketua itu yang terbengong karena bajunya akan copot dipegangi oleh Dohyun. Lalu tiba-tiba dari baju ketua yang copot itu terjatuhlah sesuatu yang berbentuk bulat. Dan di sana ketua itu pun akan mengambilnya sambil berkata, minggir, itu milikku.
sambil terlihat baju Dohyun yang sobek akibat goresan dari ketua itu. Lalu di sisi Dohyun ia pun marah sambil berkata, kenapa kau merobek baju yang Yumi belikan untukku? Sambil ia memukul kepala dari ketua itu dengan sangat keras, dan di sana terlihat sebuah ledakan yang sangat keras juga akibat pukulan dari Dohyun itu. Dan Dohyun pun berkata, oh tidak, dia pingsan, sambil terlihat ketua itu yang terkapar tidak berdaya dan pingsan di sana. Lalu Dohyun pun mengambil sesuatu barang yang terjatuh itu, dan ia pun memandanginya sambil berkata, apa ini? Kenapa dia menyuruhku minggir? Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya terlihat Yumi yang ditandu oleh 2 orang di sana, dan Yumi pun berkata, tapi biarkan aku berjalan sendiri. Dan orang yang menandunya pun berkata, haha, tidak masalah, kita telah melakukan itu sebelumnya, tapi ibu benar-benar berat. Dan ternyata dari depan mereka terlihat 3 orang, dan pengawal itu pun berkata, hei, siapa kalian? Ternyata itu adalah si Gundul bersama temannya. Dan si Gundul pun berkata, ini kita dikirim oleh Sominim untuk menjemput kalian. Lalu pengawal yang menandu Yumi pun berkata, begitukah? Bagaimana keadaan di sana? Dan si Gundul pun menjawab, banyak yang terluka, kita harus membawanya dengan cepat. Lalu orang yang di sampingnya pun berkata, kami akan membawa tandunya. Dan orang yang membawa tandu pun berkata, terima kasih untuk itu ya. Tapi orang yang menandu Yumi pun ditusuk oleh orang itu, dan di sana Yumi pun terkejut karena dari depannya orang itu pun terjatuh dan mati di sana. Lalu di sisi orang yang menusuk itu pun berkata, hahaha, kami adalah Red Devil, kamu tidak tahu bukan? Dan dari belakang pengawal yang menandu Yumi itu pun berkata, bandit Red Devil ini, aku akan mengejarmu dan membunuhmu. Dan ternyata dari belakangnya ia pun ditebas oleh teman dari Red Devil satunya. Dan Yumi di sana pun berkata, apa yang kalian sedang lakukan? Kenapa kalian melukai orang ini? Sambil terlihat Yumi yang menghampiri orang yang ditebas itu, dan ia pun bergumam, sungguh lega, dia masih hidup. Lalu tiba-tiba Yumi pun terkejut karena seseorang pun berkata, lihat aku, sambil terlihat orang yang terjatuh itu. Dan orang itu pun berkata lagi, kita diperintahkan untuk membawanya tanpa cedera, jadi ayo pergi, sambil ia melihat ke arah Yumi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Bibi Junior bersama Ari di sana. Lalu di sisi Bibi ia pun berkata, bertahanlah, mereka akan berada di sini dalam waktu singkat. Sambil ia menanti Shin Yumi di sana. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan karena dari belakang Bibi terlihat seseorang yang berkata, siapa yang akan segera tiba? Ternyata itu adalah Dohyun, dan Bibi di sana pun berkata, bagaimana kamu berada di sini? Lalu Dohyun pun menjawab, aku memutuskan untuk datang ke sini setelah mengejar bos bandit, tapi akhirnya menemukan kalian. Lalu di sisi Bibi ia pun bergumam, jadi ada jembatan di sana juga. Lalu Bibi pun berkata, bagaimana dengan pemimpinnya? Dan Dohyun pun menjawab, bajingan itu lebih lemah dari yang kuduga. Siapa yang mengira bahwa ketuanya akan sangat lemah seperti itu? Lalu Bibi pun bertanya, maaf, kamu mengatakan kamu menang melawan pemimpinnya? Dan Dohyun pun melirik sambil berkata, ini apakah kamu pikir aku akan kalah? Dan Bibi pun bertanya lagi, bukan seperti itu. Lalu Bibi pun bergumam, aku tidak tahu siapa dia di antara Master Surgawi. Apakah ada seseorang bernama Baek Dohyun di antara mereka? Tidak ada kan? Maka itu pasti nama palsu. Seperti yang diharapkan, dia menyembunyikan identitas aslinya, tapi aku tidak tahu kenapa. Lalu di sana Bibi pun berkata, lalu di mana dia sekarang? Dan Dohyun pun menjawab, jika kamu lurus ke sana ada pohon besar dan batu, aku melemparkannya ke depan pohon itu. Lalu di sana Bibi pun berkata, pergi ke sana, tidak apa-apa. Dan ia pun bergumam, aku percaya mereka, tetapi jika mereka melihat itu, mereka mungkin menjadi terobsesi dan serakah.
Lalu ia pun pergi sambil berkata, "Aku akan pergi juga, ikuti aku." Dan anak buahnya pun menjawab, "Iya ya, baiklah Nyonya." Sambil terlihat Dohyun di sana yang melihat ke arah Bibi. Lalu dari belakang Dohyun terlihat Ahri yang berkata, Permisi, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Sambil terlihat Junior di sana yang merangkul Ahri, dan Dohyun pun berkata, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, tapi aku masih belum menerima pembayaranmu." Dan di sana si Junior pun berkata, "Tidak apa-apa, aku akan segera membayarnya." Lalu Ahri pun berkata, "Rumahmu hancur?" Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa kamu berhutang?" Lalu Junior pun berkata, "Iya itu." Dan ia pun bergumam, "Aku tidak ingin terlihat mencurigakan." Lalu Dohyun pun berkata, "Kamu terlihat seperti seseorang yang memiliki banyak hal, tapi kalau dipikir-pikir kamu tampaknya berasal dari keluarga kaya. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk obat-obatan? Siapkan uang tunai mulai sekarang." Dan di sana Junior pun berkata, "Karena itu gaji yang aku terima dari Liga Murin." Tapi tiba-tiba dari sampingnya terlihat tangan Ahri, dan ia pun berkata, "Hei Junior Sungmin, aku akan membayarnya." Berapa banyak yang harus aku bayar?" Tapi tiba-tiba dari sampingnya terlihat seseorang penjaga yang berkata, "Kita dalam masalah, Dokter Shinjumi telah diculik." Dan di sana Dohyun pun terkejut. Lalu ia pun berkata, "Apa kalian benar-benar akan melakukan pekerjaan seperti ini? Di mana dia diculik?" Dan orang itu pun menjawab, "Dalam perjalanan ke sini dari lembah." Lalu terlihat seketika Dohyun pun melesat dengan cepat menuju ke arah lembah, hingga tebing di sana pun hancur akibat pijakan dari Dohyun yang kuat itu. Lalu terlihat Ahri bersama Junior, mereka pun bergumam, seberapa kuat dampak setelah dia lari yang menyebabkan tanah runtuh seperti ini. Apaan ini? Kekuatan nyata seseorang master surgawi. Sambil ia menoreh ke arah Dohyun itu, dan di sisi Dohyun ia pun sangat marah menuju ke arah Yumi yang diculik itu. Dan di sana ia pun berkata, "Akan ku hajar dan aku habisi kalian semua." Dan bersambung mo.